Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wada'a asrarahu fi qulubi ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad wa sayyidina Muhammad wa sayyidina Mahdi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara sahabat yang dimuliakan Allah, adik-adik yang belum berdosa, kita banyak dosa Pak ya. Yang kecil-kecil ini belum banyak dosa. Seharusnya kita yang cium tangan mereka, bukan mereka yang cium tangan kita. Saya membawa kitab judulnya Sirrul Asrar sesuai request. Ini pada kuat nih ngaji ini. Kuat kan ngaji tadi? Insya Allah ya, kita minta kepada Allah. Judul kitabnya Sirrul Asrar. Sirnya, sir. Ini sudah ada rahasia dari rahasia. Gitu. Wa mazharul anwar, dan penampakan daripada cahaya fima yahtaju ilaihi al-abrar, yang diperlukan oleh orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Jadi kalau kita pengen nanti masuk kubur itu enak, minimal mengerti kajian ini. Karena pertanyaan-pertanyaan di kubur itu pertanyaan sir. Apa yang ditanya di kubur? Yang paling inti setelah kita dihisab pertama kali, pertanyaannya adalah man rabbuka? Siapa Rob? Engkau. Nah ini bisa membantu jawab. Jadi yang jawab yang dikaji di sini, yang dikaji di kitab ini, itulah nanti yang menjawab. Jadi kalau kita belum tahu siapa yang akan menjawab, gimana cara jawabnya? Ntar bengong. Maka banyaklah orang di alam kubur sekarang itu bengong. Dia bingung aja mau jawab apa. Gak bisa jawab, keplak sama malaikat. Dan itu menyeramkan sekali. Ya. Ini kitab dinisbatkan kepada Al-Qutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Jilani atau Kailani. Bisa disebut beberapa nama. Beliau wafat tahun 561 Hijriah. 561 sekarang tahun berapa? Hijriah 14/3. Udah berapa lama itu? 9 abad Pak? 10 9 abad ya? Masya Allah, lama sekali. Beliau ini secara fikih bermazhab Hanbali dan Syafi'i. Jadi dua mazhabnya. Kalau kuat boleh dua mazhab. Kalau nggak kuat satu mazhab aja deh. Jadi beliau ini kalau ngajar pakai dua mazhab, Hanbali plus Syafi'i. Ya, Hanbali dan Syafi'i. Kan mazhab Hanbali sama Syafi'i mirip sekali, nggak jauh beda. Dan dalam bab hakikat, beliau berguru kepada Al-Imam Yusuf Al-Hamadani, kemudian Imam Ad-Dabbas, dan beberapa imam-imam yang lain. Secara zahir diajar mereka ada zikir. Maka kemudian kita mendengar ada zikir tarekat Qadiriyah, bukan Qadariyah ya. Zikir apa? Di Indonesia yang paling dikenal itu ada beberapa. Dulu di Mekah orang Indonesia namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Pernah dengar? Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliau menggabungkan dua tarekat besar Qadiriyah yang zikirnya jahar dan Naqsyabandiyah yang zikirnya sir. Sampai di Indonesia, dibawa ke Indonesia, muncullah kemudian Syekh Abah Anom Tajul Arifin ya. Kalau di Surabaya dulu ada Bahyai Ishaq
dan murid-muridnya, anaknya dan Yai Asrari ya. Kalau di Banten dulu ada Kiai Armin, terus ada lagi jalur yang lain kita dengar Kiai Asnawi punya anak Syekh Ahmad Qasim punya murid namanya Ahmad Sukanta. Dulu jalurnya ke sono. Itu yang menggabungkan Thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kitab ini dipelajari oleh mereka. Nah, di antara mereka yang masih serius itu Tajul Arifin ya? Atau sering kita sebut dengan Abah Anom. Dan ini diajarkan ke beberapa muridnya, lalu diterjemah oleh muridnya yang menjadi wakil talqin beliau, namanya Kiai Haji Zezen, ya, Bazul Ashab, Sukabumi. Begitu ya. Nah, begitu ilmu ini muncul dulu di Indonesia. Baik. Ini nggak mungkin saya baca huruf-huruf kayak pesantren. Kalau pesantren memang senangnya dibaca huruf-huruf. Kalau sini yang biji-bijinya aja ya, yang intinya aja, insya Allah. Beliau membuka kitab ini dan mengatakan, "Fal ilmu ashrafu manqabatin wa ajallu martabatin." Ilmu itu adalah manqabah paling mulia, martabat paling luhur. Yang dengan ilmu itulah yutawassalu ila tauhid rabbil alamin. Dengan ilmu mengenal Allah, orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu juga kita bisa percaya kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Lalu beliau mengatakan, "Sharul ulama khawas ibadillahi alladziina jatabahum ila ma'alimid din." Ulama itu menjadi hamba-hamba yang Allah pilih untuk menjelaskan ma'alim dini, tanda-tanda simbol-simbol agamanya. Wahadahu ilaihi wa'arbuh bimaziyatil fadl. Ini kalau dibaca begini Pak, agak kaku ya, saya langsung jelasin aja. Jadi ilmu itu diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Nabi ini kan setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ada nggak nabi setelah Nabi Muhammad? Sudah nggak ada. Kalau ada pasti sesat orang. Maka ilmu ini dititipkan ke kolbu para ulama. Ulama itu bukan yang bisa baca kitab yang tertulis ini, tapi yang mengerti bahasa-bahasa ilahiyah. Ya. Maka disebutkan di sini, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Lalu kami wariskan kitab alladziina istafaina min 'ibadina, kepada orang-orang yang kami pilihkan daripada hamba-hamba kami. Jadi kitab itu ilmu Alkitab itu Allah berikan kepada yang disebut Al-Mustafa. Al-Mustafa itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini banyak allazina, orang-orang yang istafaina, yang kami pilih. Berarti banyak yang dipilih. Semoga kita termasuk yang dipilih. Setetes, dua tetes, semoga beribu-ribu tetes. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi dia banyak istri. Sebelum Nabi sudah ada. Kekuasaan sebelum Nabi sudah ada. Anak sebelum Nabi sudah ada.
harta dikembalikan ke Baitul Mal. Apa yang diwariskan Nabi? Ilmu ini yang dimaksud, ilmu yang diwariskan. Coba lihat, ulama pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Nabi itu jadi nabi karena ada nur nubuwat di dalamnya. Nur nubuwat itu isinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu dimulai dari ma'rifatul ruh, mengenal ruh. Itu mulainya. Berarti ulama pewaris para nabi bukan yang gelarnya doktor LCMA, doktor SAG MA, SAG sarjana alam lain. Ya, bukan. Terus siapa pewarisnya? Banyak kok doktor, banyak kok sarjana, tapi nggak dapat nur ini. Mursyid belum tentu. Mursyid kan gelar kertas. Aku dijazahkan engkau memimpin tarekat, ya, seperti dijazahkan guruku. Itu kan ijazah tarekat. Belum tentu dia ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Kok bisa takut? Karena sudah kenal, makanya takut. Kalau kita nggak kenal orang, takut nggak? Kita ini kan alhamdulillah kita dapat kabar baik, Hercules jadi muridnya Abah Lutfi. Orang kalau nggak kenal Hercules gimana? Dibentak-bentak kalau di jalan. Tapi kalau orang kenal sama dia gimana? Nggak berani bentak dia. Saya ini sering pakai baju biasa di luar, baju kaos. Alhamdulillah nggak dikenal. Tapi sesekali lupa ganti baju, pakai baju koko, makan di satu tempat. Tahu-tahu ada orang nyamperin. Ya. Padahal nggak pakai kopi ya, ketahuan juga jenggotnya. Ya, seharusnya dipotong juga di jenggotnya. Kita pernah apa dibentak-bentak di masjid? Lo ngapain sini? Sono. Ternyata kita yang mau ceramah Pak dibentak-bentak sama dia. Ya kan saya bajunya begini-gini aja Pak. Saya kalau ceramah kemana-mana ya pakai sarung. Kadang-kadang nggak pakai rinda. Kadang pakai. Kalau pakai gamis sejarah saya pakai gamis. Kalau hari Jumat khutbah saya pakai gamis biasanya. Kalau lagi moodnya datang pakai gamis. Karena saya memahami gamis itu pakaian Arab sekarang. Pakaian Nabi itu sarung, baju atasan, lalu jubah luar yang dulu dipakai sama Syekh Ujan, Syekh Al-Ujani. Suatu kali saya menghadiri majelis ulama Mekah datang ke Tebet. Dimintalah penerjemah profesor doktor. Menerjemahlah seorang doktor itu pakai surbannya horor, pakai gamis, lengkap. Di tangannya ada tasbih, kayaknya sufi sekali. Mulailah Syekh dari Arab, dari Mekah berkalam. Habis itu dia menerjemah, lain yang dikalamkan, lain yang diterjemahkan. Padahal amatan timur. Ini kejadian. Akhirnya kawan kita waktu itu atau Sidi Musa, ya, Sidi Musa itu yang ikut saya ngaji waktu itu, langsung nulis. Saya masih punya Facebook zaman dulu, habis itu ditutup kan. Ditulis pada Facebooknya. Takjub pada pakaian, berhenti jika kalam sudah terkalamkan. Jadi tadi kan takjub itu mulai serba maju, masya Allah, tasbih. Pas dia menerjemah, langsung pada dol semua. Yang di tanggal 5 langsung jadi aku. Maka kita nggak perlu sibuk-sibuk sama penampilan zahir. Yang perlu kita sibukkan batin ini. Zahir itu secukupnya. Indonesia ya pakaian orang sholat ya begini lah. Seperti kita ini biasa aja.
Gak usah pakai yang gimana. Tapi kalau mau pakai, bagus. Cuma pantas gak kita menjaga adabnya? Mau pakai udeng-udeng? Silakan, tapi pakaikan adabnya. Karena kalau di Hadramaut yang pakai udeng-udeng itu biasanya ulama atau habib. Ada juga udeng-udeng orang biasa, itu beda modelnya. Jadi udeng-udeng ulama itu kayak Habib Umar, udah lihat belum? Kalau orang biasa itu asal pasang aja. Karena dalam fikih-fikih lama ditulis untuk membedakan zuriat Nabi dengan tidak, dianjurkan para sayyid, para habib ini memakai imamah. Di Hadramaut dulu, sekarang pun juga ada enggak. Ya, itu dulu. Ya. Ulama pewaris para nabi. Apa yang diwariskan tadi? Ilmu ma'rifatul ruh. Nah, kitab ini isinya ilmu ma'rifat ruh. Nah, tapi nanti ilmu-ilmu itu kan sudah diturunkan banyak sekali di akhir zaman. Maka tadi saya nanya, ini abad keberapa tadi? Dia wafat tahun 560. Kita 1443. Banyakkan ilmu yang turun sekarang itu dulu. Sekarang. Jadi nanti jangan heran kalau ada di bagian kitab ini saya kritisi. Boleh nggak? Boleh. Karena ilmu sudah turun semua sekarang. Cuma beberapa aja yang lebih sempurna tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan berarti kita kurang ajar. Ya. Biasa, islah jangan-jangan ini salah cetak. Ini cetakan, Pak. Jadi salah. Beliau membuka dengan hadis Nabi, ulama pewaris para nabi, yuhibbuhum ahlus sama. Kalau dia ulama, pasti makhluk di langit mencintainya. Dan yang di bumi mendoakannya. Kecuali asil jin wal ins, kecuali manusia dan jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tastaghfir lahum al-hitan fil bahri ila yaumil qiyamah. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakannya. Kenapa? Karena ada nur di kolbunya yang membuat si ikan bisa hidup. Jadi kalau tidak ada lagi di muka bumi orang yang memegang nur ini di kolbunya, bumi hancur. Itulah kiamat. Makanya penting ada ulama. Kenapa? Ulama itu yang menahan kiamat, Pak, sebenarnya. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Mau berapa dalil, Pak? Jadi kiamat itu bisa diundur. Kita pertahankan hidup ulama. Dalilnya hadis Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Tidak terjadi kiamat sampai tidak dikatakan lagi, diajarkan lagi lafaz Allah Allah. Allah itu zikir orang tarekat. Berarti ini adalah dalil bahwa orang-orang tarekat inilah yang sebenarnya disebut di hadis itu. Sehingga tidak dikatakan lagi Allah Allah. Itu terjemahan pertama. Terjemahan keduanya hatta, sehingga tidak diajarkan lagi kalimat Allah Allah. Kalau ada yang diajarkan, berarti ada yang ngajarin kan? Yang ngajar disebut mursyid. Tapi tidak semua mursyid waliullah. Sebagaimana tidak semua wali seorang mursyid. Semoga kita ketemu wali yang mursyid. Amin. Ya Rabbal alamin. Wali itu apa? Orang bisa terbang? Bukan. Orang kebal? Bukan. Wali itu yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia kenal Allah, dia cinta kepada Allah. Karena dia cinta kepada nama Allah disebut-sebut di kolbunya. Itulah makna hadis tadi. Tidak berdiri, tidak terjadi kiamat, sehingga tiada lagi yang dikatakan, yang mengajarkan dan diajarkan. Apa yang diajarkan? Allah Allah. Coba cari, Pak, siapa yang ngamalin zikir Allah Allah di muka bumi? Orang tarekat atau orang fikih? Orang tarekat. Nah ini, ya.
Sampai kiamat loh Pak. Sampai kiamat semua di alam ini kecuali jin dan manusia yang durhaka semua mendoakan orang yang di kolbunya ada nur. Nur itu disebut juga nur nubuwah. Nur itu disebut juga nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang didendang-dendangkan oleh Ustaz Ujang dan teman-temannya. Hadrah apa namanya di sini? Al-Badr. Serius. Beneran namanya udah ganti nama. Bener namanya Al-Badr aja, sampai ganti-ganti. Al-Badr apa namanya? Al-Badr ini menyambut Al-Badr akhir zaman. Al-Imam Al-Mahdi. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya, orang yang berjuang bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan hadis sahih bahwa ulama didoakan di mana saja. Ya. Orang kalau kalbunya udah kena nur, dia doain guru enggak? Dia doain orang beriman kan? Tuh, berarti manusia kalau nur sudah masuk dia akan mendoakan siapa saja. Tapi kalau dia enggak punya nur, kata dia doa kalau bukan dari anaknya nyampe, itu nur enggak masuk. Ya, ini bukan persoalan fikih. Ini gagal paham. Kalau doa dari anak nggak nyampe, untuk apa kita sholat jenazah? Sholat jenazah ada doa nggak? Allahumma firlahu warahmatullahi wabarakatuh. Takbir ketiga. Kalau doa dari anak nggak nyampe, selain anak nggak nyampe, kita batalkan sholat jenazah. Gimana mau nggak? Kalau dia mati, tentang aja kelelahan. Hubungan anak lo. Alhamdulillah kata beliau ala kulli hal ya alladzi ja'al jannata daraja hazzan lil 'abidin wal qurbah lil 'arifin. Ini surga kata beliau. Ini pembukaan kitabnya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan surga itu hazzan, bagian kenikmatan bagi ahli ibadah, orang muttaqin, abidin. Tapi ada satu lagi, wal qurbata lil 'arifin. Surga itu bagi orang yang kenal Allah, bukan cari nikmat, tapi biar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga ada dua, surga lazzah, surga syahwat, ada surga ru'yah, surga memandang kepada yang punya surga. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan Allah bertanya kepada penduduk surga, mereka dikasih. Ini sekali ibu jangan marah ya. Di surga itu nggak ada cemburu. Sekarang mau bisa cemburu aja ya. Saya cemburu. Ya. Ini lampu kerasnya hati-hati. Allah berkalam kepada orang di surga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Adakah nikmat yang mau kau minta lagi? Mintalah sekarang juga. Apa kata orang-orang di surga? Karena diajak ngobrol, lalu melihat yang berbicara. Kata mereka, ya Allah, cukup kami memandang Engkau saja. Cukup kami memandang Engkau saja ya Allah. Lalu Allah tutup lagi satirnya, tutup lagi hijabnya. Maka mereka itu sakar mabuk kayak orang asmara. Itu sebabnya mohon maaf, kenapa kemudian banyak makan, banyak minum, banyak kawin di surga? Untuk menawar, untuk menenangkan gejolak rindu kepada Allah ini. Maka di surga diharamkan minum tua. Semua jenis narkoba ada bersama. Tenang. Maka sekarang berhenti dulu narkobanya. Ya, di sana aja. Kalau masih mau minum di sana. Untuk apa itu semua? Kawin banyak-banyak itu sehari bisa kawin berkali-kali Pak. Kita kalah mau belajar ya. Ukuran dunia. Kalau ukuran akhirat bisa jadi ente lebih kuat. Jadi nikmat syahwat, mohon maaf. Orang kalau mencapai nikmat tertinggi dalam melakukan hubungan spesial itu, dia lupa sama apa aja. Ketika cuma sekian detik itu,
Itulah cara mereka menawar, memberikan obat penawar terhadap kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sekarang kan enggak. Ya. Di sana nanti selesai begituan Pak, kuat lagi. Gak ada capek-capeknya. Di dunia lazatuha ta'bun. Di dunia itu lezatnya capek. Benar nggak? Capek nggak? Capek lah. Ya. Gimana Pak Haji? Mau lagi kawin ya? Nggak kuat balik. Langsung melongo baliknya. Nggak kuat. Di dunia itu nikmatnya aja capek. Kalau di surga nikmat tidak ada yang nikmat itu berkurang, aja bertambah. Ditanya Allah, kalian mau apa lagi? Cukup memandangmu ya Allah. Pernah mandang artis yang cantik kan? Yang ganteng kan? Pernah? Puas kan melihatnya? Gak puas. Adakah yang lebih gagah daripada Sayyidina Yusuf? Gak ada. Kata Nabi Muhammad, nisfu zaman. Cakepnya Yusuf itu si Ucup kalau kata orang Betawi. Kalau sudah juga ya, Ucup. Si Ucup alaihi salam ini bukan penghinaan, ini nama lucu-lucuan, nama gemes, nama manja. Kalau di Turki itu orang nyebut nama Nabi Muhammad Mehmet. Kenapa boleh? Ya. Itu Nabi Yusuf. Gantengnya itu nisfu jamali, lalu separuh cakep. Cuma cakepnya Nabi ini ditutup, hanya bisa dilihat oleh orang yang ma'rifat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Ali mengabadikan kalau itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'il. Apa kata Sayyidina Ali? Jika kau memandangnya dari jauh, kau akan tertarik memandangnya terus. Jika memandangnya dari dekat, kau akan tambah cinta, mabuk kepayang kepadanya. Makanya semua sahabat itu mengira itu mereka adalah orang yang paling spesial kan Nabi. Satu kali Nabi SAW memperhatikan seorang sahabat, berarti terus sahabat ini nanya, ya Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau sayangi, engkau perhatikan? Salah nanya dia. Seharusnya nggak ada begitu lah. Apa jawaban Nabi? Ya bukan. Nabi kan jujur. Tidak. Kaget. Ya. Berarti dia kegeeran. Yang paling disenangi Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ada dua surga di sana. Surga kelezatan syahwat, ada surga kelezatan ru'yah, memandang kepada yang punya surga. Mau gak Pak? Kita disajikan makan oleh orang, tapi yang menyajikan gak mau ketemu. Mau gak? Gak mau ya? Kita dikasih kamar, kasih mobil, tapi dia gak mau ketemu kita sama sekali. Tersiksa juga. Tersiksa kecuali matre. Apa gitu. Berarti otakmu matre. Itulah otak orang awam. Orang awam itu menilai hubungan dengan Allah itu hubungan balas membalas. Saya sholat dibalas, saya sedekah dibalas. Itu orang awam. Nanti kalau ngaji sirul asrar itu hambar semua kan? Ya? Nanti hambar semua. Maunya bukan itu. Maunya ketemu dengan yang nyuruh kita sholat siapa sebenarnya.